Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Siap, Ibu. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Sebelum kita ke materi kita, di sini sekretarisnya siapa? Baik Pak, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Baik ya, hadir semua ya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Baik, siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Baik, Kak, silakan. Baik, sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat pada siang hari ini Bapak. Bapak, jumlah lagi kami yang memulai materi yang akan dibawakan oleh guru kami. Sekiranya Engkau memberkati guru kami supaya dia dapat menyampaikan informasi kepada kami Bapak. Ayo doa dan doa semoga. Baik, kita langsung saja ya ke materi kita. Jadi kita itu membahas mengenai sinergi orang tua dan guru dalam mempersiapkan siswa meraih sekolah impian. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang tahu mengenai sekolah impian itu apa? Baik, kakak yang di belakang. Sekolah yang udah lama diincar. Oke, langsung saja ya. Sebenarnya sekolah impian itu merupakan tujuan yang banyak siswa untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan mendukung masa depan mereka. Jadi, namun untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan usaha. Apabila kalian tidak berusaha, kalian tidak akan mencapai sekolah impian kalian ataupun sekolah favorit kalian. Adapun usahanya itu seperti semangat serta dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi orang tua dan guru itu memiliki peran penting dalam membimbing dan memotivasi dan membantu siswa agar lebih siap untuk menghadapi persaingan masuk sekolah favorit. Baik, selanjutnya apa sih sinergi itu? Jadi sinergi itu berarti kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi orang tua dan guru itu saling mendukung demi perkembangan anak mereka, dan kerjasama yang baik itu dapat membantu siswa untuk lebih percaya diri lagi dan semangat saat belajar. Dan sinergi itu juga menciptakan lingkungan yang belajar yang positif bagi siswa. Adapun peran orang tua dalam pendidikan anak, yaitu jadi di rumah orang tua kalian itu merupakan pendidikan pertama bagi kalian. Dukungan orang tua itu sangat berpengaruh bagi kalian terhadap semangat belajar kalian dan perkembangan karakter kalian juga. Terus perhatian, motivasi dan dukungan yang diberikan dapat membantu anak itu menjadi lebih percaya diri dalam meraih cita-cita dalam dan sekolah impiannya. Terus selanjutnya bentuk dukungan orang tua. Yang pertama itu adalah memberikan motivasi belajar. Itu misalnya seperti Kak Egi, orang tuanya itu memberi semangat kepada Kak Egi saat ujian dengan berkata belajar yang rajin ya, semangat ya, pasti bisa, seperti itu. Terus yang kedua ada menyediakan kebutuhan pendidikan. Jadi orang tua itu membelikan buku pelajaran kepada anaknya dan seperti alat-alat yang dibutuhkan anaknya, seperti salah satunya alat di rumah kayak meja belajar gitu. Terus ada yang ketiga, mengawasi perkembangan anak. Jadi mengawasi perkembangan anak ini adalah seperti ketika kita pulang sekolah, jadi orang tua itu bertugas untuk memeriksa nilai kita, apakah baik nilai kita apakah rendah, dan kayak nilai rapor juga seperti itu. Terus selanjutnya memberikan perhatian dan semangat. Misalnya itu seperti saat anak mendapatkan nilai rendah, jadi orang tua itu tidak langsung memarahi anaknya tersebut, melainkan memberi dukungan seperti kayak
belajarlah dia yang lebih giat supaya dapat nilai yang lebih baik lagi gitu. Terus yang terakhir, menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Jadi ini adalah orang tua yang membiasakan anaknya itu dan anak itu belajar dan tepat waktu. Selanjutnya mengenai peran guru dalam mempersiapkan siswa. Jadi guru itu memiliki tugas penting dalam membimbing siswa di sekolah. Jadi guru itu tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi juga membantu siswa mengembangkan potensinya, meningkatkan prestasinya, dan membangun rasa percaya diri agar siap menghadapi persaingan masuk sekolah yang mereka inginkan. Selanjutnya, tadi kan kita sudah mengetahui peran orang tua. Sekarang ada bentuk dukungan guru. Yang pertama itu membimbing proses belajar siswa. Jadi guru itu contohnya itu seperti guru itu mengadakan belajar tambahan untuk siswa yang belum paham materi. Terus yang kedua, memberikan arahan dan motivasi. Jadi misalnya itu guru memberikan semangat kepada siswa agar mereka itu tidak takut mencoba, kayak soal presentasi gitu kan. Kalau dia takut, guru itu menegur gitu kan, nggak usah takut saat presentasi, ini semua kawan gitu. Terus yang ketiga, membantu menemukan potensi siswa. Itu misalnya seperti guru menyarankan siswa yang pandai menggambar untuk mengikuti lomba poster. Jadi jika guru itu tahu bahwa siswa itu tidak tahu di bagian bidangnya itu, dia itu lebih menyarankan yang apa yang dia sukai gitu. Terus yang selanjutnya, menanamkan sikap disiplin. Jadi guru itu membiasakan siswa datang tepat waktu dan mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwalnya yang telah ditentukan oleh gurunya itu sendiri. Terus selanjutnya, memberikan informasi tentang sekolah favorit. Jadi kayak guru BK itu menjelaskan jalur masuk sekolah negeri itu bagaimana dan syarat pendaftarannya itu bagaimana, supaya siswa itu tahu apa-apa saja yang perlu didaftarkan. Terus slide selanjutnya ada kerjasama orang tua dan guru. Jadi kerjasama antara orang tua dan guru itu sangatlah penting dalam perkembangan siswa. Dengan komunikasi yang baik, kedua pihak dapat saling berbagi informasi mengenai kemampuan dan kesulitan apa yang diderita oleh anak tersebut dan perkembangan siswa, sehingga memberikan dukungan yang tepat kepada siswa. Baik anak-anak, kelihatannya kalian sudah mulai bosan. Ibu akan memberikan ice breaking supaya kalian itu tidak bosan. Jadi ice breaking ibu itu kalian tidak perlu berdiri, duduk saja. Kalian hanya mengikuti gerakan yang ada di layar. Buruan tuh escape ya bisa lah itu. Baik, tadi kan sudah kita
speaking, jadi semuanya pasti sudah tidak bosan. Baik, kita akan lanjutkan materi selanjutnya mengenai cara menjadi siswa yang siap bersaing ke depannya. Yang pertama itu rajin belajar dan disiplin. Jadi siswa itu harus terbiasa belajar secara rutin, jangan ada yang bermalasan, dan mematuhi aturan agar lebih bertanggung jawab dan siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Terus yang kedua, prestasi belajar meningkat. Jadi nilai dan kemampuan belajar yang baik dapat membuka peluang lebih besar untuk masuk ke sekolah favorit yang kita inginkan. Terus yang ketiga, memiliki target dan cita-cita yang jelas. Jadi dengan tujuan yang jelas, kalian itu akan lebih semangat dan fokus dalam belajar dan mencapai impian kalian. Terus selanjutnya, aktif mengikuti kegiatan positif. Jadi aktif mengikuti kegiatan positif itu seperti kalian mengikuti kegiatan organisasi ataupun lomba, dan membantu siswa mengembangkan pengalaman dan rasa percaya diri. Terus ada yang kelima, percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi sikap percaya diri kepada diri kita sendiri itu lebih berani mencoba dan tampil dan menghadapi tantangan apa yang akan datang ke depannya. Terus mampu mengatur waktu dengan baik. Jadi kalian itu harus menyimbangkan belajar, bermain, dan kegiatan lainnya agar pelajaran kalian itu tidak lupa, supaya pelajaran kalian itu teratur dan bisa mencapai sekolah yang kalian mau. Terus yang terakhir, tidak mudah menyerah. Jadi saat menghadapi kegagalan ataupun kesulitan, siswa harus tetap semangat dan terus berusaha untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya mengenai tantangan yang dihadapi siswa. Adapun tantangan siswa itu adalah dalam meraih sekolah impian, siswa itu biasanya sering menghadapi berbagai tantangan seperti rasa malas atau kurang percaya diri dan persaingan yang ketat. Jadi oleh karena itu, dukungan dari orang tua dan guru itu juga sangat penting diperlukan agar siswa tetap semangat dan fokus untuk mencapai tujuannya. Kita sudah sampai kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Ibu adalah keberhasilan siswa dalam meraih sekolah impian itu tidak hanya bergantung pada usaha pribadi kita sendiri, tetapi juga pada dukungan dan kerjasama antara orang tua dan guru kita. Dengan sinergi yang baik, siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, disiplin, dan siap untuk bersaing ke depannya dan mencapai tujuan ke sekolah favorit yang kita inginkan. Baik, berakhirlah materi kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin membagikan kertas kepada anak-anak Ibu. Apa yang kalian dapat dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Tolong ditulis ya, anak-anak. Ibu beri 10 menit ya. Iya, Ibu.
sudah siap anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, karena berakhirlah penjelasan Ibu pada hari ini, tolong ketua di kelas ini memimpin doa untuk menutup. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari bersatu dan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing berdoa dengan baik. Amin, berdoa selesai. Baik, Ibu Algeri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.